Kuy, pertanyaannya di sini. Pertanyaan. Nah, pertanyaan nanti lah. Sama ini bagaimana Anda dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Dilema etika. Ya misalnya anak orang tua datang ke dia nyuruh anaknya pulang. Benar kan, boleh orang tua meminta anaknya. Tapi di sisi lain anaknya mah pingin belajar di sini. Maksudnya mau ke pulang harus ada ulangan kumaha. Cek guruna harus ulangan dulu. Misalnya itu kan D5 kan. Sama-sama benar kan. Kalau bujukan moral mah satu benar, satu salah. Jadi misalnya dana bos ada sisa uang. Harus nama kan digunakan buat apa? Kita buat makan-makan aja. Berarti kan kudu menggelem. Maka ada. Terus kadituna mengalirna bagaimana Anda menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar dan mana harus dibagikan. Jadi nukah hijima apakah pernah? Terus langkahnya prosedur apa saja yang dilakukan? Yang rutinnya. Terus hal apa saja yang selama ini yang Anda anggap efektif dalam pengambilan keputusan? Terus apakah ada tantangan dalam pengambilan keputusannya? Apakah ada jadwal tertentu untuk menyelesaikan masalah yang seperti tadi, apa langsung to the point aja? Kemudian terakhir adakah seseorang atau faktor yang selama ini membantu, misalnya Bapak mentok ya, ayo tuh nu jadi ina. Terus pembelajaran apa ya dari katanya? Silakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak. Bagaimana, sehat? Alhamdulillah sehat walafiat. Bapak, terima kasih hari ini Bapak berkenan membersamai saya untuk melakukan wawancara tentang pengambilan keputusan. Kebetulan kan Bapak adalah seorang kepala sekolah dan saya berencana untuk menimba ilmu dari Bapak bagaimana cara mengambil keputusan jika ada sesuatu hal yang merupakan dilema. Kalau permasalahan yang dilema itu biasanya bisa pada waktu itu juga kita ambil secara spontan ya, karena kebutuhannya pada waktu mendesak, berarti kita pasti akan mengambil keputusan yang dianggap lebih manusiawi. Dalam arti kalau siswa dipanggil oleh orang tuanya karena kebutuhannya mendesak, ada kebutuhan, berarti kita juga dari pihak sekolah juga harus lebih mementingkan kepada orang tuanya dulu, kebutuhan orang tuanya. Jadi selama ini dalam pengambilan keputusan pasti ada saja dilema yang dihadapi Pak ya? Pasti ada. Dan seperti itu kemudian untuk mengambil keputusannya jika kita menemukan dilema itu, misal Bapak kasus apa, apakah itu merupakan dilema etika atau rujukan moral yang sering dihadapi? Ya pasti di setiap satu lembaga pendidikan itu dua-duanya pasti ada, yang dilema dan yang moral. Yang dilema itu pasti kejadiannya itu pasti spontan, karena nggak mungkin ada waktu ya. Tapi kalau yang moral ini biasanya kejadiannya ya kita ambil konsensus ketika di Arkas itu tidak ada pembiayaan masalah kegiatannya ini, tapi karena mendesak kebutuhannya maka itu harus diadakan. Bagaimana caranya? Ya kita tetap dengan cara, saya sebagai manajer di sekolah berarti kita harus mengumpulkan dewan guru semuanya, bukan hanya wakil tapi dewan guru semuanya untuk membicarakan hal seperti ini hingga bisa diambil keputusan bersama. Jadi itu termasuk langkah-langkah atau prosedur cara pengambilan keputusan yang Bapak lakukan? Bagi saya selalu seperti itu. Dengan melakukan musyawarah dengan dewan guru itu yang lebih satu itu lebih sifatnya keterbukaan. Jadi
hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan bersama rekan-rekan guru? Ya, jadi kalau saya melihatnya ketika dengan cara musyawarah itu akan ada solusi yang terbaik, ada akan banyak masukan-masukan yang terbaik hingga akhirnya di ketika kita saat mengambil keputusan atas suara yang benar-benar semua benar-benar menyetujui. Bukan istilah suara terbanyak, tapi benar-benar intinya musyawarah itu menghasilkan satu yang benar-benar dianggap penting gitu. Dan dalam pengambilan keputusan itu apakah selalu ada tantangannya gitu Pak? Apakah terdapat tantangan dalam pengambilan keputusan itu? Pasti ada aja, tapi dengan banyaknya jumlah guru mau tidak mau tantangan itu bisa diperkecil dengan cara alternatif yang lain, solusi-solusi yang lain, hingga akhirnya yang tadinya menjadi tantangan kemudian tidak menjadi tantangan lagi dengan istilah tanggung jawab bersama. Maaf Pak, bukannya misal ada kejadian dengan banyaknya guru, banyaknya ide mereka, apa permasalahan pemecahan permasalahan dari mereka-mereka malah menjadi apa blunder gitu Pak? Caranya biar tidak blunder gitu Nah di kalau sini banyak ini? kalau saya ya mungkin saya beda dengan yang lain. Kalau saya diawali dengan pendekatan. Jadi bagi saya guru bukannya bawahan, tapi guru adalah rekan kerja, saling dukung. Dari awal situlah kita bekerja sama hingga terjadilah yang banyak juga. Jadi bukan menjadi tantangan lagi, bukan jadi blunder, tapi lebih mereka diberi pengertian-pengertian solusi-solusinya keluar di situ. Mungkin memang saya beda dengan yang lain karena proses saya masuk pendekatan dan dewan guru yang saya utamakan. Jadi mereka semua saya anggap adalah rekan kerja, bukan sebagai bawahan, hingga solusi apapun juga kita bisa terima. Uh, Kemudian misalnya dalam pengambilan keputusan ternyata mentok nih Pak. Apakah ada seseorang menjadi panutan Bapak atau yang bisa menjadi inspirasi atau apa tempat untuk mencari penyelesaiannya jika misalnya tidak bisa menemukan dengan rekan-rekan? Kalau saya pasti lari ke pertama yang saya lari ya, Bu, saya tuh punya punya orang tua dalam artian bukan orang tua sebenarnya, tapi orang tua dalam jabatan. Saya punya pengawas pembina. Biasanya itu solusi saya minta pendapat ke beliau. Itu yang pertama. Yang kedua tuh ke bagian kurikulum dinas pendidikan karena udah sebagai teman dekat, kayak udah kayak saudara. Jadi setiap solusi kalau sudah mentok saya pasti lari kedua orang. Gitu. Jadi tadi permasalahannya dalam suatu instansi pasti ada dilema Pak ya. Pasti ada dilema. Dan cara mengatasinya kita melalui pendekatan dengan rekan dengan cara musyawarah seperti itu. Tidak harus sesuai dengan aturan yang berlaku karena kadang apa yang kita rencanakan iya, selalu ada yang baru yang keluar. Dan jika misalnya dalam musyawarah tersebut tidak tercipta mufakat atau penyelesaian yang ini meminta bantuan kepada ke pengawas pembina atau ke kurikulum. Ya, Bapak misalnya kebetulan ada permasalahan dengan rekan atau bawahan atau dengan wali siswa, ada ya yang mempublisnya ke sosmed gitu, bagaimana menurut Bapak? Apakah penyelesaiannya itu yang dilakukan mereka itu sudah baik atau malah membuat kita jadi tidak bisa menyelesaikan masalah? Nyaman atau tidak misalnya kalau kita ada masalah di sekolah ada yang mengeksposnya keluar? Ya jelas tidak nyaman lah. Pasti kita akan selesaikan, tapi dengan catatan kita menyelesaikannya, kita sebagai pihak sekolah biasanya datang ke rumah orang tua. Nah, kasus ini kan pernah terjadi juga ketika terjadi perkelahian antar pelajar yang kemudian orang tuanya tidak menerima, akhirnya saya berserta dewan guru mendatangi rumah orang tua tersebut, akhirnya clear, bisa dicabut apa-apanya. Jadi intinya kita sebagai guru kurang nyaman kalau misalnya dipublish kayak seperti itu, karena lebih baik diselesaikan dengan cara yang bijak lagi, diajak ngobrol seperti kekeluargaan. Ya, kadang-kadang sekolah itu kalau kelemahan kita ya kadang-kadang memanggil orang tua, tapi sebenarnya harusnya kita lah yang turun ke orang tua, lebih nyaman kayak gitu ngobrolnya daripada mereka dipanggil kayak gitu. Jadilah bukan kita juga minta dihargai, tapi kita juga harus menghargai mereka.
dengan cara seperti itu mungkin tidak akan terjadi lagi gitu. Jadi ada kepedulian kita benar-benar ke mereka gitu. Ya Bapak, terima kasih waktunya Sama-sama untuk Ibu. bisa membersamai saya. Mudah-mudahan pengalaman yang sudah Bapak ungkapkan barusan bisa menjadi pelajaran buat saya juga Ya. ke depannya bagaimana cara mengambil keputusan walaupun ada di dalam dilema. Iya pastilah Bu. Mudah-mudahan Ibu sukses juga. Amin Bapak, terima kasih. Sekali lagi terima kasih. Iya. Sekian dari kami, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Sama-sama. Pak dipotong dulu Pak. Potong dulu.